Rina Wijaya berdiri gemetar di depan gedung pengadilan Jakarta yang megah, tangannya diborgol longgar seolah-olah dia sudah dianggap bersalah sebelum sidang dimulai. Saya tidak pernah menggoda siapapun, gumamnya dalam hati, tapi kata-kata itu terdengar kosong di tengah sorotan kamera media yang membabi buta. Tapi ketika hakim memanggil saksi utama dan memutar rekaman suara dari Lila Pramono sendiri, seluruh ruangan pengadilan seolah berhenti bernapas, karena apa yang terdengar bukanlah tuduhan, melainkan pengakuan yang mengubah segalanya. 2 tahun sebelumnya, di sebuah acara bisnis di Hotel Indonesia Kempinski, Rina bertemu Lila untuk pertama kali. Rina adalah manajer pemasaran sukses berusia 30 tahun di sebuah perusahaan multinasional, sementara Lila, putri tunggal konglomerat properti Budi Pramono, adalah desainer muda berbakat yang pemalu. Mereka berbincang tentang proyek desain interior, dan dari situ benih pertemanan tumbuh. Pesan singkat berubah menjadi panggilan malam hari, pertemuan rahasia di Kai Kecil Kemang, dan akhirnya pengakuan cinta di bawah pohon beringin Taman Suropati. Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu, Rina, kata Lila dengan suara gemetar saat hujan gerimis membasahi bahu mereka. Rina, yang selama ini menyembunyikan identitas lesbiannya karena takut dicap menyimpang di masyarakat Indonesia yang masih konservatif, merasa akhirnya menemukan jiwa yang sepadan. Mereka berjanji menjaga rahasia ini mati-matian. Kita hanya butuh waktu, bisik Lila suatu malam di apartemen kecil Rina di kawasan Senopati, saat mereka berpelukan hangat di bawah selimut tipis. Hubungan mereka berjalan indah selama 2 tahun penuh. Mereka bepergian diam-diam ke Ubud, Bali, berbagi mimpi membangun rumah kecil di pinggir pantai, saling dukung saat Rina stres deadline kampanye iklan dan Lila kesulitan meyakinkan ayahnya untuk mendanai proyek desain independen. Tapi bayang-bayang selalu ada. Lila sering menangis diam-diam karena tekanan ayahnya yang sudah menjodohkannya dengan anak pengusaha tambang dari Surabaya. Rina pun harus berpura-pura di depan rekan kerja bahwa dia masih single. Suatu hari kita bisa terbuka, sayang, kata Rina sambil mencium kening Lila di mobil yang diparkir di pinggir jalan tol Jagorawi. Mereka percaya cinta ini cukup kuat untuk melawan dunia. Tapi semuanya hancur dalam satu malam. Seorang karyawan kantor Lila melihat mereka berciuman di mobil mewah Lila di parkiran Malpacich Place. Foto itu bocor ke grup WhatsApp internal, lalu menyebar ke media sosial dalam hitungan jam. Pagi berikutnya, headline koran dan portal berita sudah berteriak, skandal lesbian putri konglomerat. Wanita karier diduga menggoda untuk uang. Telepon Rina berdering tanpa henti. Bosnya menelepon pukul 7 pagi dengan suara dingin, "Ma, Rina. Perusahaan tidak bisa terlibat skandal seperti ini. Kamu dipecat ekti hari ini." Rina jatuh terduduk di lantai apartemennya, tangannya gemetar memegang surat pemecatan. Di rumah mewah keluarga Pramono di Menteng, Budi Pramono mengamuk. "Kamu sudah dipermalukan. Kita akan tuntut wanita itu sampai bangkrut," teriaknya sambil memukul meja. Lila dikurung di kamar, ponsel dirampas, hanya ditemani ibunya yang menangis dan berkata, "Kamu harus menyangkal semuanya, Nak. Demi nama keluarga." Rina ditangkap 2 hari kemudian di depan bekas kantornya. Wartawan berkerumun seperti serigala, mikron menyorot wajahnya yang pucat. "Bu Rina, benarkah Anda sengaja mendekati Lila Pramono demi kekayaan keluarganya?" tanya seorang reporter. Rina hanya menunduk, air mata mengalir. Di sel tahanan, dia memikirkan Lila yang kini dipaksa diam oleh keluarga. Apakah aku harus melindungi diriku sendiri atau melindunginya, batinnya? Pengacara yang ditunjuk, Pak Andi, datang sore itu. "Kasus ini berat, Bu. Keluarga Pramono punya pengaruh di pengadilan. Jika Anda mengaku hubungan lesbian, media akan menghancurkan kalian berdua. Lebih baik kita sangkal dan bilang ini hanya fitnah."
Rina mengangguk lemah, tapi hatinya hancur. Malam itu, ibunya menelepon dari kampung di Bogor, suaranya pecah. "Rina, kamu bikin malu keluarga. Tolong akhiri ini sebelum semuanya terlambat." Sidang pertama digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ruangan penuh sesak, kamera telia streaming. Hakim membuka sidang dengan wajah serius. Jaksa membacakan dakwaan panjang. Terdakwa Rina Wijaya dituduh sengaja menggoda dan memanipulasi Lila Pramono demi keuntungan pribadi, menyebabkan kerugian moral keluarga Pramono. Rina duduk di kursi terdakwa, tangannya dingin. Lila dipanggil sebagai saksi utama. Gadis itu masuk dengan gaun hitam sederhana, wajahnya pucat seperti mayat. Pengacara keluarga Pramono tersenyum sinis. "Kami punya bukti rekaman suara dari korban sendiri." Hakim mengangguk. Speaker dinyalakan. Suara Lila yang lembut dan jelas menggema di ruangan. "Rina, aku mencintaimu. Ini bukan godaan darimu, ini aku yang mendekatimu duluan. Cinta kita murni, ayah, ibu makan aku." Seluruh ruangan pengadilan langsung membeku. Hakim terpaku dengan palu di tangan, jaksa membuka mulut tanpa suara, wartawan saling pandang dengan mata lebar. Rina menatap Lila dengan air mata mengalir deras. Rekaman itu baru saja mengubah segalanya, tapi apakah ini penyelamatan atau awal dari kehancuran yang lebih besar? Hening yang menyelimuti ruang sidang hanya bertahan beberapa detik sebelum ledakan terjadi. Hakim mengetuk palu keras, sidang ditangguhkan selama 1 jam. Suara palu seperti petir di telinga Rina. Wartawan langsung berlarian keluar, ponsel mereka sibuk menelepon redaksi. "Ini bom besar," teriak salah seorang reporter. Di luar gedung, kerumunan demonstran anti-LGBTI sudah berkumpul, membawa spanduk "Dilindungi anak bangsa dari penyimpangan." Rina dibawa kembali ke ruang tahanan sementara, tangannya masih gemetar. "Lila, kamu gila," bisiknya sambil tersenyum pahit. Dia tahu rekaman itu adalah bukti cinta Lila yang tulus, tapi juga tiket menuju neraka sosial. Di ruang tunggu keluarga, Budi Pramono mengamuk. "Kamu mau hancurkan nama keluarga ini, Lila," bentaknya sambil menunjuk putrinya yang duduk menunduk. Ibu Lila menangis terseduh, "Kita sudah kehilangan muka di depan teman-teman bisnis." Saudara laki-laki Lila, Rian, memegang bahu adiknya kasar. "Kamu harus bilang rekaman itu dipalsukan. Kalau tidak, aku sendiri yang akan buat Rina menyesal lahir." Lila menggeleng pelan, air matanya jatuh. "Aku tidak bisa bohong lagi, Mas. Aku mencintainya." Suasana semakin panas. Di luar, berita sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Tagar skandal lesbian Pramono trending di media sosial, komentar penuh kebencian dan dukungan. Beberapa netizen bilang cinta itu cinta, biarkan mereka, tapi mayoritas menghujat ini penghinaan terhadap nilai keluarga Indonesia. Rina di sel menerima telepon dari ibunya lagi. "Nak, tolong akhiri ini. Ibu sudah ditanya tetangga kampung. Mereka bilang kamu perusak keluarga orang kaya." Rina menangis. "Bu, aku tidak salah. Lila yang memilih aku." Tapi ibunya hanya menjawab, "Kamu harus pilih keluarga atau wanita itu. Kalau kamu teruskan, ibu tidak mau tahu lagi." Dilema itu seperti pisau di dada Rina. Pak Andi, pengacaranya, datang sore hari dengan wajah lelah. "Rekaman itu menguntungkan kita secara hukum, Bu Rina. Jaksa mungkin akan mencabut dakwaan godaan karena Lila mengaku suka sama. Tapi secara sosial Anda berdua akan dihancurkan. Media sudah memanggil Anda predator lesbian. Apakah Anda siap kehilangan segalanya?" Rina diam lama. "Saya siap, Pak. Tapi saya tidak mau Lila menderita sendirian." Malam itu, secara diam-diam, Lila berhasil menyelinap keluar rumah dengan bantuan pelayan setia.
Mereka bertemu di sebuah warung kopi kecil di pinggir Kali Ciliwung yang sepi. Lila memeluk Rina erat. "Makan aku, sayang. Aku tidak tahan lagi melihat kamu disalahkan." Rina mencium keningnya. "Kamu berani sekali. Tapi sekarang keluargamu pasti marah besar." Mereka duduk berdua, tangan saling genggam. Lila bercerita bagaimana ayahnya mengancam memotong dana desainya dan mengirimnya ke luar negeri kalau tidak menyangkal. Rina menceritakan pemecatan dan panggilan ibunya yang menyayat hati. "Kita harus putuskan sekarang," kata Rina pelan. "Kalau aku diam saja, kasus ini mungkin selesai, tapi kamu akan dipaksa menikah. Kalau aku berani bicara di sidang berikutnya, kita berdua bisa bebas secara hukum, tapi publik akan membenci kita selamanya." Lila menatap matanya dalam. "Aku pilih berani bersama kamu, Rina. Cinta ini terlalu mahal untuk disembunyikan lagi." Keesokan harinya, sidang dilanjutkan. Suasana lebih tegang. Jaksa sudah bingung karena rekaman itu membalikan tuduhan. Saksi dari keluarga Pramono dipanggil lagi, tapi cerita mereka terdengar dipaksakan. Wartawan di luar semakin banyak, ada yang mendukung Rina dengan spanduk "Cinta bukan kejahatan." Tapi di dalam, Budi Pramono duduk dengan wajah merah padam. Rina tahu keputusan berikutnya akan menentukan nasib mereka berdua. Apakah dia akan melindungi Lila dengan diam, atau melindungi cinta mereka dengan berani mengungkap semuanya di depan hakim? Sidang kedua berlangsung seperti pertarungan gladiator. Rina dipanggil ke kursi saksi. Mikrofon di depannya terasa berat seperti batu. "Bu Rina, apakah benar Anda memiliki hubungan khusus dengan Lila Pramono?" tanya jaksa dengan nada menuduh. Ruangan hening, semua mata tertuju padanya. Rina menarik napas dalam. Dia melihat Lila di bangku saksi, mata gadis itu penuh harap. "Ya, Yang Mulia. Kami saling mencintai." "Ini bukan godaan, ini cinta yang tulus," jawab Rina dengan suara mantap meski tangannya berkeringat. Gumaman langsung memenuhi ruangan. Budi Pramono berdiri marah, "Ini pembohongan." Hakim mengetuk palu keras. "Diam." Media di luar langsung gila. Lee Report menyebut terdakwa akui hubungan lesbian dengan putri konglomerat. Di rumah sakit Bogor, Ibu Rina pingsan mendengar berita. Rekan kerja lama Rina mengirim pesan dukungan, tapi banyak juga yang memblokir nomornya. Rina kehilangan teman-teman lama dalam semalam. Sementara itu, Lila menghadapi badai di rumah. Ayahnya mengunci semua rekening bank pribadinya. "Kamu sudah tidak lagi anakku kalau terus begini," bentak Budi. Rian, kakaknya, bahkan mengancam akan memukul Rina kalau bertemu. Lila menangis di kamar, tapi hatinya semakin kuat. "Aku tidak akan mundur," katanya pada bayangannya di cermin. Malam harinya, Rina dan Lila bertemu lagi secara rahasia di apartemen Rina yang sekarang sepi karena tetangga sudah menatap sinis. Mereka memasak mie instan sederhana, tapi makanannya terasa seperti pesta. "Kamu berani sekali hari ini," kata Lila sambil memeluk Rina dari belakang. Rina tersenyum lelah. "Aku takut, sayang. Tapi aku lebih takut kehilangan kamu selamanya." Mereka duduk di sofa, membahas masa depan yang gelap. Rina sudah kehilangan pekerjaan, tabungan hampir habis untuk biaya pengacara. Lila kehilangan dukungan keluarga dan proyek desainnya dibatalkan klien kaya. "Kita bisa mulai dari nol," kata Rina. "Buka usaha kecil-kecilan, jauh dari Jakarta." Tapi Lila ragu. "Ayahku punya pengaruh di mana-mana. Dia bisa buat kita tidak diterima dimanapun." Tekanan semakin meningkat. Sebuah stasiun mengundang Rina untuk wawancara eksklusi, tapi Pak Andi melarang. "Itu jebakan, Bu. Mereka ingin jebak Anda mengaku lebih dalam."
Di sisi lain, keluarga Pramono menyewa detektif swasta untuk mencari bukti buruk tentang Rina. Mereka menemukan foto lama Rina dengan mantan pacar perempuan saat kuliah, lalu disebarkan ke media. Headline baru muncul, riwayat lesbian Rina Wijaya terungkap. Rina merasa dunia semakin sempit. Ibu Rina menelepon lagi, kali ini suaranya dingin. Kalau kamu tidak menyangkal di sidang berikutnya, ibu akan datang ke Jakarta dan memukulmu sendiri. Rina menangis semalaman. Lila datang diam-diam, memeluknya. Kita lawan bersama, Rina. Aku sudah siapkan bukti lain, surat-surat cinta kita yang menunjukkan ini saling suka. Sidang ketiga menjadi semakin dramatis. Saksi ahli psikologi dipanggil keluarga Pramono untuk bilang bahwa hubungan lesbian adalah penyimpangan sementara. Tapi pengacara Rina membalas dengan rekaman lain yang Lila buat, di mana gadis itu menceritakan bagaimana dia mendekati Rina duluan. Hakim tampak bingung. Di luar pengadilan, demonstrasi pro dan kontra bentrok. Polisi harus memasang barikade. Rina dan Lila tahu, ini bukan lagi hanya soal hukum. Ini soal bertahan hidup di masyarakat yang belum siap menerima mereka. Malam itu, setelah sidang, Rina mendapat ancaman telepon anonim, berhenti atau keluargamu di kampung akan kena. Lila memeluknya erat. Kita harus kuat. Cinta kita lebih besar dari semua ini. Tekanan mencapai puncak ketika sebuah kecelakaan kecil terjadi. Mobil Rina dicegat di jalan tol oleh sekelompok orang tak dikenal yang melempar batu. Kaca depan pecah, Rina selamat tapi trauma. Polisi bilang itu insiden biasa, tapi Rina tahu ini pesan dari keluarga Pramono. Lila panik saat mendengar berita, langsung menyelinap keluar rumah untuk menjenguk Rina di rumah sakit. Aku tidak mau kehilangan kamu, katanya sambil menangis di bahu Rina. Dokter menyarankan Rina istirahat, tapi sidang tidak bisa ditunda. Pak Andi datang dengan dokumen baru. Kita punya kesempatan menang, Bu. Tapi Anda harus siap kehilangan segalanya secara sosial. Apakah Anda yakin? Rina memandang Lila yang duduk di samping tempat tidur. Aku yakin. Keesokan harinya, sidang keempat berlangsung dengan pengamanan ketat. Jaksa sudah mulai mundur, mengusulkan damai di luar pengadilan. Tapi Budi Pramono menolak. Saya ingin wanita itu dihukum, teriaknya. Lila dipanggil lagi. Kali ini dia berdiri tegak. Yang mulia, saya yang jatuh cinta duluan pada Rina. Saya yang mendekatinya. Jika ada yang salah, itu saya, bukan dia. Ruangan gempar lagi. Media di luar langsung update berita, Putri konglomerat akui inisiasi hubungan lesbian. Saham perusahaan Pramono turun 3% dalam 1 jam. Budi Pramono keluar ruangan dengan marah, diikuti pengawal. Di luar pengadilan, Rina dan Lila akhirnya bisa bertemu tanpa takut. Mereka berjalan di taman kecil dekat gedung, tangan saling genggam meski ada kamera paparai jauh di sana. Kamu kehilangan banyak karena aku, kata Lila pelan. Rina menggeleng. Kamu juga kehilangan keluarga. Tapi kita punya satu sama lain. Mereka duduk di bangku taman, membicarakan rencana setelah sidang. Kita pindah ke Bandung, buka studio desain kecil, usul Lila. Rina tersenyum. Atau ke Bali, jauh dari semua ini. Tapi mimpi itu terganggu ketika ibu Rina datang ke Jakarta secara tiba-tiba. Wanita tua itu menangis di depan apartemen Rina. Nak, pulanglah. Lupakan Lila. Ibu sudah tua, jangan buat ibu mati karena malu. Rina memeluk ibunya erat. Bu, cinta ini bukan pilihan. Kalau ibu tidak terima, aku tetap akan jalan terus. Tekanan kerja juga datang lagi. Perusahaan lama Rina mengirim surat gugatan balik, menuduh dia membocorkan data saat skandal meledak.
Rina harus menghadapi dua kasus sekaligus. Pak Andi bilang, ini strategi keluarga Pramono untuk mematahkan Anda. Lila menjual perhiasan pribadinya untuk biaya pengacara tambahan. Mereka hidup hemat, makan hanya nasi dan telur setiap hari. Tapi cinta mereka semakin kuat. Suatu malam, di balkon apartemen, Lila berlutut. Rina, setelah semua ini selesai, maukah kamu menikah denganku secara sederhana? Rina menangis bahagia. Ya, sayang. Kita akan menikah meski dunia menentang. Sidang kelima menjadi penentu. Saksi ahli dari Komnas HAM dipanggil untuk bicara tentang hak asasi bagi kelompok minoritas. Jaksa akhirnya mengusulkan pencabutan dakwaan. Tapi Budi Pramono masih melawan. Ini bukan soal hukum lagi, ini soal harga diri keluarga, katanya di depan hakim. Rina berdiri dan berbicara panjang lebar tentang bagaimana dia dan Lila saling melengkapi, tentang mimpi mereka yang sama. Lila menambahkan, ayah, aku tetap anakmu. Tapi aku juga punya hak untuk bahagia. Hakim mengumumkan jeda panjang. Di luar, demonstrasi semakin besar. Rina dan Lila memegang tangan erat. Mereka tahu, apapun keputusan hakim, harga yang mereka bayar sudah sangat mahal. Hakim akhirnya memutuskan setelah 2 jam jeda yang terasa seperti selamanya. Kasus ini dicabut. Tidak ada unsur godaan atau manipulasi. Hubungan ini adalah pilihan bersama 2 orang dewasa. Ruangan langsung riuh. Budi Pramono berdiri marah, meninggalkan ruangan tanpa kata. Lila menangis bahagia dan memeluk Rina di depan semua orang. Kamera menangkap momen itu, dan berita langsung menyebar, sidang lesbian Pramono berakhir damai. Tapi kemenangan hukum bukan akhir cerita. Di luar pengadilan, kelompok konservatif melempar telur ke arah mereka. Media terus mengejar. Rina kehilangan semua teman lama, ibunya masih belum mau bicara. Lila diputus hubungan sepenuhnya oleh ayahnya, rekening bank diblokir total. Malam kemenangan itu, Rina dan Lila merayakan sederhana di apartemen. Mereka masak ayam goreng dan tonton film lama. Kita menang, sayang, kata Lila sambil tersenyum lelah. Tapi Rina tahu harga yang dibayar. Pekerjaan baru sulit didapat karena nama mereka sudah tercemar. Mereka mulai jualan online desain grafis dari rumah, penghasilan pas-pasan. Tetangga masih menatap sinis, ada yang terang-terangan bilang jangan dekat-dekat, nanti ketularan. Rina mendapat tawaran wawancara dari media besar, tapi menolak. Kita sudah cukup dieksploitasi, katanya. Lila setuju. Mereka memilih hidup tenang, fokus membangun masa depan bersama. Tapi badai belum selesai. Budi Pramono mengajukan banding secara diam-diam dan menyebarkan rumor baru melalui orang suruhan. Rina mendapat surat ancaman lagi, kali ini lebih serius. Lila sakit karena stres, masuk rumah sakit karena tekanan darah tinggi. Di saat itu, Rina hampir menyerah. Mungkin aku harus menjauh demi kesehatanmu, katanya sambil menangis di samping tempat tidur Lila. Lila memegang tangannya kuat. Jangan pernah bilang begitu. Kita sudah lewati neraka bersama, sekarang kita bangun surga kecil kita. Perlahan, dukungan mulai datang dari komunitas kecil Jakarta yang diam-diam mengirim bantuan makanan dan uang. Rina dan Lila mulai aktif di grup online, berbagi cerita tanpa membuka identitas. Mereka sadar perjuangan mereka membantu orang lain yang senasib. 6 bulan setelah sidang, mereka pindah ke rumah kecil di pinggir Bogor. Ibu Rina akhirnya datang berkunjung, meski masih kaku. Ibu tidak setuju, tapi ibu tidak mau kehilangan anak satu-satunya, katanya sambil memeluk Rina. Lila tersenyum bahagia. Mereka membuka studio desain kecil bernama L'Archetie, klien mulai berdatangan karena cerita mereka yang viral.
Kehidupan mulai normal, meski masih ada tapan aneh di pasar. Rina dan Lila sering duduk di teras rumah, memandang Gunung Salak, mengingat perjalanan panjang mereka. Kita bayar mahal, tapi layak, kata Rina suatu sore. Lila mengangguk. Dan kita masih bersama. Tahun pertama setelah pindah, bisnis mereka berkembang pelan tapi pasti. Klien dari Bandung dan Jakarta mulai memesan desain interior, banyak yang bilang terinspirasi dari cerita keberanian mereka. Rina dan Lila akhirnya menikah secara sederhana di sebuah villa kecil di puncak, hanya dihadiri beberapa teman dekat dan ibu Rina. Tidak ada pesta besar, hanya janji setia di bawah pohon pinus. Dari hari ini kita hadapi dunia bersama, kata Lila sambil memasangkan cincin sederhana. Rina menangis bahagia. Tapi kebahagiaan itu masih diuji. Budi Pramono meski tidak lagi mengganggu secara langsung, masih menolak bicara dengan Lila. Kadang Lila menangis diam-diam di malam hari, merindukan ayahnya. Suatu hari, sebuah kecelakaan kerja hampir merenggut nyawa Rina. Saat memasang dekorasi di proyek besar, tangga besi roboh. Rina patah kaki dan gegar otak ringan. Di rumah sakit, Lila menjaganya siang malam. Kamu tidak boleh tinggalkan aku, bisik Lila sambil memegang tangan Rina. Saat itu, Budi Pramono tiba-tiba muncul di pintu kamar. Aku dengar berita, katanya dengan suara serak. Lila terkejut. Ayahnya duduk di kursi, memandang Rina yang masih tidur. Kamu hampir mati karena ini semua. Mungkin aku salah selama ini. Itu bukan ma penuh, tapi langkah pertama. Budi mulai mengirim bantuan diam-diam untuk studio mereka, meski masih belum mau bertemu langsung. 2 tahun kemudian, Rina dan Lila sudah punya kehidupan stabil. Studio mereka terkenal di kalangan milenial yang mendukung inklusi. Mereka sering diundang bicara di komunitas kecil tentang hak LGBT, meski tetap rendah hati. Rina akhirnya bisa bicara dengan ibunya setiap minggu tanpa drama. Lila mendapat kabar ayahnya sakit, lalu mereka berkunjung ke rumah Menteng untuk pertama kali setelah bertahun-tahun. Budi Pramono memeluk Lila pelan. Ayah masih belajar, katanya singkat. Itu cukup bagi Lila. Kini, saat duduk di teras rumah mereka di Bogor sambil minum kopi pagi, Rina dan Lila memandang matahari terbit. Kita selamat, kata Rina sambil memegang tangan Lila. Ya, dan kita lebih kuat, jawab Lila. Cinta mereka yang semula rahasia kini menjadi kekuatan. Tapi masyarakat masih sama. Setiap kali ada berita baru, komentar lama muncul lagi. Rina dan Lila tahu perjuangan belum selesai. Apakah benar bahwa keberanian dalam mengungkap cinta lesbian selalu membawa kebahagiaan, atau justru membawa kehancuran yang lebih besar? Benar atau salah?